Salam sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, kita mengungkapkan pikiran, perasaan, dan gagasan kita melalui perkataan atau bahasa. Betul? Perkataan kita akan membentuk hidup kita karena hal itu mempengaruhi jalan pikiran, pola hidup, dan tindak tanduk kehidupan kita. Firman Tuhan merupakan dasar bahasa iman yang dapat membangun kehidupan rohani kita. Bila rohani kita kuat berakar dalam Kristus, kita dapat dengan yakin merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan di mana kuasa Tuhan bekerja, di situ pasti ada berkat dan mujizat. Amin. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ditegaskan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, tentu di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan dibangun di atas Dia, dibangun di atas firman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dikatakan bahwa firman Tuhan tidak jauh dari jangkauan kita, melainkan sangat dekat. Yaitu di mana? Di dalam mulut dan hati kita. Jadi, kita harus menggunakan perkataan Tuhan atau firman Tuhan, ya, memperkatakan firman Tuhan itu setiap kali sesuai dengan apa yang kita butuhkan agar berkat, kasih, serta mujizatnya dilimpahkan atas kita. Amin. Dikatakan pula bahwa firman itu sangat dekat di dalam hati kita. Bukan hanya di dalam mulut atau perkataan saja, saudara. Namun juga dikatakan ya, di dalam hati. Artinya harus ada iman di dalam hati sewaktu kita memperkatakan firman Tuhan itu. Adalah sia-sia sekalipun kita memperkatakan firman-Nya 1000 kali setiap hari, jika hati kita tidak yakin dan tidak punya iman, semuanya hanya merupakan rentetan kalimat yang kosong, tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja. Firman Tuhan jangan hanya digunakan waktu kita dalam masalah saja, saudara, tetapi segala keadaan. Adalah Daud. Dia seorang yang selalu menggunakan bahasa iman meski keadaan normal. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengakui Tuhan adalah gembalanya yang sanggup mencukupkan segala yang ia perlukan. Daud bersyukur dan memuji Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang melimpah. Daud memakai bahasa iman, mengizinkan kemuliaan dan berkat Tuhan mengalir terus dalam hidupnya. Saudara, perkatakanlah firman-Nya dengan iman setiap saat dan jangan beri kesempatan iblis membisikkan hal-hal yang negatif di telingamu. Mazmur 141 ayat 3, Daud berkata, awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Biarlah kita mengawasi mulut kita, supaya firman Tuhan saja yang kita ucapkan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk mengucapkan firman-Mu dengan iman yang ada dalam hati kami. Supaya setiap hari kami memperkatakan dan juga memperkatakan dengan iman, kami akan melihat
mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.